Anies naik 80 juta suara. Akhirnya KPU putuskan Prabowo dan Gibran tidak layak jadi presiden. Ya, Prabowo dan Gibran tidak layak jadi presiden ya. Semoga KPU bisa jurdil agar masyarakat tenang dan damai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update ya, yaitu sebuah channel yang menyajikan fenomena-fenomena yang sedang update dan viral di Indonesia. Kami bukan buzzer, kami hanya menyajikan dan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, akhir-akhir ini sedang ramai di beberapa platform media sosial, yakni video yang isinya itu tentang kemenangan paslon nomor urut 01 ya. Ini menggelitik sekali karena kita tahu bersama berdasarkan hasil banyak survei termasuk hasil penghitungan KPU sendiri, paslon nomor urut 01 ini menduduki peringkat kedua ya. Peringkat kedua yakni dengan perolehan angka 30-an persen. Sementara itu paslon pemuncak klasmen belum bergeser, yakni paslon nomor urut 02 dengan perolehan angka di atas 50% ya. Dengan perolehan angka di atas 50%. Sehingga patut diduga pemilu tahun ini hanya akan berlangsung satu putaran saja. Dan paslon yang menduduki dasar klasmen juga masih sama seperti yang sudah viral selama ini, yakni paslon nomor urut 03 dengan perolehan angka di bawah 20% ya. Dan tidak perlu saya sebutkan paslon ini siapa orangnya dan apa partai pengusungnya karena ini sangat sensitif sekali, dan yang penting kita sudah sama-sama tahu begitu ya teman-teman ya. Dan banyak yang tidak percaya dengan perolehan suara paslon nomor urut 03 ini, yang memang sangat jauh di bawah paslon nomor urut 02 dan 01 ya. Bahkan paslonnya sendiri juga tidak percaya dengan perolehan suaranya. Oke, kita tidak sedang membahas itu ya. Teman-teman, di saat-saat yang mendekati pengumuman hasil pemilu 2024 ini yang akan dilakukan oleh KPU pada tanggal 20 Maret, kalau tidak salah ya, tolong dikoreksi jika salah, justru beredar video-video yang menunjukkan bahwa sesungguhnya yang memenangi pesta demokrasi tahun ini atau kali ini adalah paslon nomor urut 01 ya. Ini yang anehnya di sini, dan ini menarik sekali untuk kita bahas teman-teman ya, untuk kita tonton bersama. Nah, tidak menunggu lama lagi, mari kita tonton videonya dan mari kita komentari bersama. Ini dia. Suasana di Tunis, amin. Ya teman-teman ya, kita baca dulu informasi di videonya. Di bagian atas ini ada tulisan info First Alert Boy. First Alert Boy ini nama orang ya, teman-teman juga sudah mengetahuinya. Ini adalah orang dari Indonesia bagian timur yang sering pendukung 01 dan sering memberikan kayak statement-statement yang justru oleh teman-teman dari Indonesia Timur justru sering ditentang sendiri begitu ya, dan teman-teman sudah pasti tahu itulah. Nah, kemudian di bagian bawah ini ada tulisan detik-detik amin. Maksudnya adalah Anies dan Muhaimin konferensi pers terkait hasil penghitungan. Jangan dulu klaim kemenangan, awas menangis di akhir. Nah, kita lanjutkan dulu videonya teman-teman ya. Ya teman-teman, sampai video selesai tidak ada statement sebetulnya yang diberikan oleh Pak Anies maupun Muhaimin Iskandar ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu apakah ini memang benar konferensi pers yang dilakukan oleh pasangan 01
ataukah tidak, ya silakan tulis di kolom komentar ya, karena ya bukan rahasia lagi lah, banyak video itu videonya asli tapi terkadang keterangan yang menyertainya itu kurang tepat atau bisa dikatakan juga hoax gitu ya. Dan juga tidak perlu dimungkiri, jangankan kita gitu, mantan wakil presiden Republik Indonesia saja juga termakan hoax ya, dan itu sudah teman-teman ketahui beberapa waktu yang lalu. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Suasana di Banyak yang bilang Anies kalah, Anies kalah. Hei, dengerin. Bagi kami, Anies kalah, Anies menang enggak jadi persoalan. Iya, kita lanjutkan teman-teman ya. Ya, yang penting kami sudah berjuang di jalan yang Allah ridhoi. Wah, ini lagi-lagi Allah ridhoi. Mungkin teman-teman punya komentar ya, bisa silakan ditulis di kolom komentar, karena saya sendiri tidak mengerti harus mengomentari bagaimana orang-orang yang selalu semacam inilah gitu ya. Kami berjuang sama orang baik, sama ulama, sama orang-orang yang menginginkan perubahan, ya. Jadi nggak perlu digedengung-dengungkan kalah menang. Bagi kami itu bukan tujuan. Kalah menang itu sudah ada keputusan di tangan Allah. Allah sudah menetapkan siapa yang akan menjadi presiden Indonesia. Allah sudah tahu. Allah sudah tahu ya siapa yang akan menjadi presiden Indonesia. Kalau sudah tahu, kenapa Anda memilih pasangan yang nggak tahu ah. Kita lanjutkan teman-teman ya. Cuman masalahnya kita itu berjuang, dan perjuangan itu yang akan menjadikan amal soleh ibadah di mana kita berpihak, ya. Jadi nggak ada yang lain apa ya narasi-narasinya selain agama dan itu saja gitu. nggak usah terlalu jumawa. Relawan Anies mah fine aja ya. Fine aja, tapi demo jalan terus. Kayaknya. Mudah-mudahan tidak ya. Siapapun nanti menjadi presidennya, asal itu jujur, kami pasti akan support, ya. Ya, itu teman-teman ya. Ini adalah saya bacakan dulu keterangan di video ini. Semoga Ramadan ini si Gedabrus dapat hikmah, nggak ngoceh lagi, amin. Si Gedabrus mencela-mencele, ngomong sendiri dijawab sendiri, beda ucapan sebelum dan sesudahnya, emotikon ketawa ya. Selalu aja mengaitkan dengan agama dan ulama. Nah, itu yang tadi saya teman-teman ya, yang tadi saya sedikit singgung gitu. Apa nggak ada narasi lain? Oke, kita lanjut ke video selanjutnya. Ya, kita baca tulisannya teman-teman ya. Hasil hitungan KPU jujur dan adil tahun 2024 ya. Anies naik 80 juta suara, 80 juta suara dari pendapatan suara yang didapatkan sebelumnya. Wow. Jadi memang benar-benar bisa menyalip pasangan 02 ya, Prabowo Subianto. Nah, ini Anies naik 80 juta suara. Akhirnya KPU putuskan Prabowo dan Gibran tidak layak jadi presiden. Ya, Prabowo dan Gibran tidak layak jadi presiden ya. Semoga KPU bisa jurdil agar masyarakat tenang dan damai ya. Oke, hasil penghitungan sementara jurdil 2024. Hasil penghitungan sementara. Oh, sementara teman-teman ya. Ini penghitungan sementara ya, kita bacakan.
Pasangan nomor urut 01 mendapatkan 56,4% ya, 56,4%, di atas 50%. Jadi ini bisa dikatakan satu putaran, tetapi jangan ketawa ya. Kita berusaha tidak tertawa. Dan pasangan nomor urut 2 ya, 02, Prabowo dan Gibran, ini 31,5% ya. Jadi semacam dibalik begitu ya. Karena pada dasarnya hasil survei itu Pak Anies ini ada di urutan kedua dengan perolehan 30-an persen. Nah, yang ketiga ini Pak Ganjar bersama Mahfud MD 12,1%. Ya, mudah-mudahan ini tidak benar-benar dibuat oleh pendukungnya 01. Saya berharap bahwa ini hanya joke yang dibuat oleh orang-orang iseng lah ya, gitu. Karena ini seperti berhayal di siang hari. Oke, kita lanjutkan. Anies presiden katanya, Gus Imin wapres. Ya, ini kelihatan sepertinya ini wajahnya Buniani ya. Teman-teman bisa cek di Google Buniani itu siapa. Dan kalau mungkin sebagian besar dari teman-teman juga sudah tahu ya, Buniani ini adalah salah satu orang yang bukan berjasa ya. Ya, intinya adalah orang yang terlibat dalam saat itu Ahok yang dituduh apa itu ya, penistaan agama lah seperti itu. Nah, Buniani ini adalah orang yang memvideo kalau tidak salah saat itu. Nah, dalam video ini kita baca detik-detik keputusan KPU ya. Demi kedamaian Indonesia, Mas Anies jadi presiden TikTok. Astagfirullahaladzim, presiden TikTok teman-teman ya. Saya pikir ini tadi presiden Indonesia beneran, tetapi demi kedamaian Indonesia, Mas Anies menjadi presiden TikTok. Ini ngaco, ini yang bikin nyindirnya kebangetan ya. Jangan ketawa teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Diharapkan kehadiran pendukung 02 dan 03. Jadi pendukungnya Pak Prabowo dan Mas Gibran, juga pendukungnya 03 ini Ganjar ya, Pak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud, untuk hadir pada pelantikan Presiden Indonesia yang baru dan yang amanah untuk rakyat. Ya, Pilpres 2024 58,77% ya pendapatan. Ini lebih tinggi dari pendapatan pada video sebelumnya tadi teman-teman ya. Tadi kalau nggak salah 56,4%. Nah, di sini ini nggak tahu ini dari survei mana, tapi di sini ada lambangnya KPU. Jadi ini seolah-olah gitu ya, seolah-olah ini adalah rilis KPU begitu ya, bahwa pasangan 01 itu mendapatkan 58,77%. Dan nah ini lebih parah lagi, pasangan nomor urut 2 tadi 31,6% seingat saya. Nah, di sini 24,24%, jauh di bawahnya lagi. Nah, dan nomor urut 03 yakni Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu naik tadi 12,1%.
dan di sini 16,99%. Alhamdulillah Anies menang, semoga rakyat bahagia dan sejahtera. Diaminin aja teman-teman ya, amin. Karena tidak ada salahnya kita itu membuat orang lain bahagia ya, walaupun kita terkadang harus sedikit berbohong begitu. Dan itu adalah fakta di kehidupan nyata gitu teman-teman ya. Oke lah, terserah apa kata kau. Mari kita lanjutkan video selanjutnya. Bikin gempar ya, ada fotonya Hasto, kemudian ada Pak Anies, Pak Prabowo, dan juga Pak Ganjar. Hasto belak-belakan, .2 sebenarnya pemilu ini 2 putaran. Ya, ini kayaknya memang statement yang dikeluarkan oleh Hasto beberapa waktu yang lalu ya. 02 gerombolan para baj bintangan yang ingin berkuasa menghalalkan segala cara. Pendukungnya para baj bintangan semua ya. Nggak ngerti lah maksudnya apa ini ya. Kita lihat aja terus videonya. Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Ketika Sirekap dimatikan, alasan dari KPU apa? Kan banyak serangan hackers. Itu tidak terbukti, itu sengaja manual shutdown. Kita ada bukti-buktinya, programnya itu dirubah, maka Ganjar Mahfud di lock 17%. Bahkan kemudian kami punya bukti juga dari para pakar IT, ketika Jason Scrap ini dinormalisasi. Sebenarnya ini 2 putaran, tapi nanti biar mereka yang berbicara. Ya teman-teman ya, ini Pak Hasto berkomentar bahwa sebetulnya ini pemilu tahun ini itu menurut Pak Hasto adalah 2 putaran dan mematikan apa namanya situs mungkin ya, web KPU itu dikarenakan serangan hacker, tapi katanya Pak Hasto itu bisa dibuktikan itu dilakukan oleh manual shutdown atau dimatikan secara manual. Dan jika itu dihidupkan kembali dan ibaratnya itu sistemnya berjalan dengan benar, katanya pemilu ini akan terjadi 2 putaran ya. Tapi di sini tidak dijelaskan 2 putaran itu paslon mana dengan paslon mana ya. Mungkin teman-teman sudah melihat video yang lebih lengkapnya, bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya pada video selanjutnya. Kita bubarkan pemilu ini. Ya, kita bubarkan pemilu ini ya. Ini saya tidak mengerti bagaimana konsepnya. Ya, ini adalah hal lain ya. Ini tidak berhubungan dengan kemenangan Pak Anies. Ini adalah Refly Harun ya. Teman-teman juga sudah tahu Refly Harun ini adalah orang yang bisa dikatakanlah sedikit kontroversial di YouTube gitu ya, karena dia juga punya kanal YouTube dan sering mengunggah sesuatu hal yang kontroversial begitu. Dan kita baca teman-teman ya, kita ulangi aja dulu lah, kita ulangi videonya biar enak kita mendengarnya tadi ya kan. Kita batalkan apalah tadi ya, Kita bubarkan pemilu ini. kita bubarkan pemilu ini katanya. Anak muda memang polos dan apa adanya. Merdeka! Mereka tidak malu saat mengekspresikan sikap. Misalnya saat juru bicara timnas pasangan Capres nomor urut 01 Refly Harun. Oh, ternyata Refly Harun ini juru bicara paslon 01. Ya, bisa dimengerti. Refly Harun berorasi di depan gedung DPR. Refly Harun yang ketika itu mendesak agar DPR menggulirkan hak angket dibalas oleh para siswa dengan joget. Nah, ini menarik teman-teman ya. Jadi tidak harus sesuatu itu dibalas dengan sesuatu yang sama. Jadi misalnya sesuatu hujatan tidak harus dibalas dengan hujatan yang sama. Suatu perlakuan buruk tidak harus dibalas dengan perlakuan buruk yang sama. Hanya perlu dijogetin saja. Kita lanjutkan. Barisan siswa ini
pada saat yang sama juga tengah melakukan aksi. Ini siswa apa mahasiswa ya? Mungkin bisa teman-teman komentari di kolom komentar. Berapa jumlah kita? Yang kita pedulikan adalah Mereka menyuarakan agar DPR tidak menggulirkan hak angket. Nah, ini berseberangan ya. Kubunya Refli Harun tadi, kubu 01 itu menyuarakan agar DPR menggulirkan hak angket. Nah, sementara di seberangnya yang dibatasi oleh polisi dan juga kawat berduri, ini ada siswa atau mahasiswa mungkin ya, menyuarakan agar DPR tidak menggulirkan hak angket. Jadi ini demo yang kontra begitu teman-teman ya. kita berjuang di jalan yang hak. Nah, teman-teman mahasiswa ini berpedoman menurut mereka isu kecurangan yang dipaksakan justru dapat merusak keutuhan NKRI. Lanjut. Kita berjuang di jalan yang tidak adil. Karena itu Padahal dari rekapitulasi dan quick count semua lembaga survei jangan pedulikan juga yang di belakang pasangan Prabowo unggul telak dari dua capres. kita. Rebel ID. Ya demikian itu tadi ya. Jadi ada Refli Harun demo di DPR mendesak DPR agar menggulirkan hak angket, dan di seberangnya ada teman-teman mahasiswa yang melakukan aksi serupa tetapi justru kontra, yakni agar DPR tidak menggulirkan hak angket. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya ke video selanjutnya. Menang, tidak perlu kita berdemokrasi. Untuk menang yang paling penting kumpulkan pundi-pundi dan kita bayar rakyat, kita bayar lembaga survei, kita bungkam orang, kita gunakan state aparatus dan lain sebagainya, maka kita akan menang. Ya teman-teman, ini adalah Menang, tidak perlu kita ini adalah apa namanya, Refli Harun lagi ya. Ini saya tidak tahu ini kapan diucapkannya, apakah ini sesudah pemilu ataukah sebelumnya ataukah baru-baru saja. Yang jelas saya bacakan dulu di layar videonya. Ajaran keren Bung Refli Harun ya. Tim sukses 01 ahli tata negara kok seperti ini. Ya ini berarti yang membuat video ini, yang mengedit video ini adalah bukan pendukung 01 ya, karena isinya justru isinya itu ya mendiskreditkan atau menjatuhkan atau menurunkan apa namanya ya, standarnya lah, menurunkan standarnya Refli Harun, bahwa tim sukses ahli tata negara kok seperti ini. Begitu caranya supaya mencapai tujuan dan keinginan dengan mengabaikan demokrasi, cara pikir yang kejam. Nah ini nggak mengerti ya, video ini dibuat oleh siapa sebetulnya, tapi yang jelas Bang Refli Harun ini seperti bukan mengajarkan, menyampaikan sebuah statement bahwa kalau ingin menang dalam pilpres itu gampang gitu loh, bisa juga dengan melakukan kecurangan seperti yang sudah disampaikan. Nah, tapi saya tidak mengerti apakah yang dimaksud ini bahwa 02 itu maksudnya adalah apakah demokrasi, apakah pemilihan umum ini harus jurdil ataukah paslon 01 yang harus menang. Ini dua hal yang berbeda teman-teman ya. Apakah pemilu ini harus bebas dari kecurangan ataukah paslon 01 yang harus menang? Ini adalah dua hal yang berbeda. Silakan teman-teman bisa memaknainya sendiri. Oke, kita ulang sekali lagi ya statement Bang Refli Harun ini sebelum kita beranjak ke video selanjutnya. menang, tidak perlu kita berdemokrasi. Untuk menang yang paling penting kumpulkan pundi-pundi dan kita bayar rakyat, kita bayar lembaga survei, kita bungkam orang, kita gunakan state aparatus dan lain sebagainya, maka kita akan menang. Oke, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Oh teman-teman ya, ternyata videonya sudah habis. Demikianlah yang bisa saya sajikan pada video kali ini. Oke teman-teman ya, demikian dulu videonya kali ini. Semoga bisa menghibur. Bagaimana menurut kalian? Keputusan tetap ada di tangan kalian semua teman-teman ya. Silakan tulis di kolom komentar pendapat Anda, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.